bahwa selama Ustadz memberikan tausiah, mohon mikrofonnya dimatikan agar tidak ada suara tumpang tindih atau yang mengganggu sehingga kita bisa lebih khusyuk lagi, bisa lebih konsentrasi untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Somad, kecuali nanti jika diminta untuk ada interaksi secara langsung. Pertanyaan juga nanti bisa mohon disampaikan saja secara tertulis melalui chat di ruang chat di ruangan ini. Sekian, terima kasih. Baik, kepada Ustadz tidak usah berpanjang lagi. Monggo Ustadz Abdul Somad, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ibu-ibu, jamaah, majelis pengajian Khairun Nisa. InsyaAllah benar-benar seperti namanya, nama adalah doa. Khair artinya baik, nisa perempuan, Khairun Nisa sebaik-baik perempuan. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dulu perempuan itu diwariskan seperti benda, seperti emas, seperti tombak, seperti tanah, seperti kebun. Jadi ketika itu mereka menganut faham poligami unlimited. Jadi istrinya itu banyak sekali tanpa batas. Bisa sampai 10, 15, 20. Jadi kalau seorang laki-laki menikah dengan istri pertama, lahir anak laki-laki, kemudian terus dia menikah, istri yang terakhir, maka ketika dia meninggal, istri yang terakhir ini akan diwarisi oleh anak pertama dari istri pertama. Begitu hukum jahiliyah masa itu. Jadi perempuan waktu itu, maaf, beribu maaf. Seperti kebun, seperti tanah, seperti uang, seperti emas, seperti perak yang diwariskan. Datang Nabi Muhammad SAW, maka dihapuskanlah hukum jahiliyah itu, maka perempuan tidak boleh diwariskan, justru perempuan mendapat harta warisan. Waktu itu perempuan tidak dapat harta warisan. Sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak perempuan, sebagai adik perempuan, sebagai kakak perempuan, tidak dapat harta warisan. Yang dapat harta warisan hanya laki-laki saja. Maka datang Nabi Muhammad SAW, dua yang dia lakukan. Menghapuskan tradisi jahiliyah, mengangkat harkat martabat perempuan, turunlah ayat. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' illam yakul lakum walad. Walahunna rubu' illam yakul lakum walad. Perempuan mendapat 1/4 harta warisan kalau suaminya meninggal tidak ada anak. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu. Kalau ada anak maka perempuan mendapat 1/8. Istri dapat 1/4. Kalau hartanya 1 miliar 250 juta kalau tidak ada anak. Kalau ada anak, istri mendapat 125 juta, 1/8 sebagai istri. Sebagai anak perempuan, maka anak perempuan mendapat setengah bagian laki-laki. Laki-laki dapat 50, perempuan mendapat 25. Bukan diskriminatif. Karena laki-laki tanggung jawabnya besar. Menanggung mahar pernikahan, menanggung nafkah 5, makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, dan perhatian. Laki-laki punya tanggung jawab yang besar, maka diberi 50, perempuan 25. Dalam harta laki-laki ada harta perempuan, nafkah. Tapi dalam harta perempuan tidak ada harta laki-laki. Perempuan punya harta mutlak 100% milik dia. Laki-laki kalau dia punya harta, di sana ada jatah untuk istrinya, ada jatah untuk anaknya. Maka Nabi SAW datang mengangkat harkat martabat perempuan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua. Ketika itu perempuan diremeh-temehkan, perempuan tidak boleh membaca kitab suci dalam agama sebelumnya. Baik dalam Yahudi, umat Nabi Musa, Nasrani, umat Nabi Isa. Perempuan tak boleh baca kitab suci. Maka ketika datang umat Nabi Muhammad SAW, perempuan dibuatkan majelis khusus. Wahai Rasulullah, kami malu bertanya kepada engkau, maaf, beribu maaf, tentang darah haid menstruasi. Bagaimana cara mencucinya, bagaimana cara membersihkannya. Maka mereka minta kepada Nabi supaya dibuatkan satu majelis khusus perempuan. Maka dibuatkanlah satu majelis khusus perempuan yang tidak dihadiri laki-laki. Karena mereka malu kalau ada laki-laki. Dan inilah yang terjadi hari ini. Majelis taklim perempuan yang dari zaman Nabi itu, sampailah ke Semarang hari ini majelis taklim Khairun Nisa. Yang tidak ada laki-laki. Laki-lakinya saya sendiri. Yang lain-lain perempuan.
Oleh sebab itu, bahwa kalau di mana-mana itu ada majelis taklim paling ramai perempuan, itu bukan hanya zaman sekarang, dari sejak zaman Nabi SAW. Cuman celaka 12, ustadznya yang menyampaikan, jamaah sekalian, yang paling banyak di neraka perempuan. Memang betul yang paling banyak di neraka itu perempuan. Tapi dilanjutkan juga, yang paling banyak di neraka perempuan. Yang paling banyak di surga juga perempuan. Yang paling banyak pengajian perempuan. Kenapa? Karena jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Begitu penjelasannya menurut para ulama. Jadi jangan dipotong begitu. Paling banyak di neraka perempuan. Udah jelas. Cuman karena jamaahnya manut, segan, sungkan, nggak enak hati, dibilang gitu ya diam aja. Tapi dalam hatinya, opo iyo, akeh, sing wedok, orang yang paling banyak pengajian perempuan kok. Yang paling banyak di neraka perempuan, yang paling banyak di surga juga perempuan. Karena jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Oleh sebab itu, yang paling bersyukur dengan datangnya Nabi Muhammad itu adalah perempuan. Kenapa? Karena perempuan diangkat dari benda menjadi penerima benda. Yang sebelumnya diwarisi menjadi menerima harta warisan. Poin yang kedua, yang sebelumnya perempuan itu nggak boleh baca kitab suci, maka ketika perempuan datang zaman Nabi SAW, perempuan dimuliakan, dibuatkan satu majelis khusus, dan Nabi berkata, khudhu nisfa dinakum min Humaira. Ambillah setengah agamamu dari perempuan. Setengah agama ambil dari perempuan. Siapa perempuan itu? Humaira. Kulitnya putih kemerahan. Aisyah radhiyallahu anha. Maka datanglah seorang laki-laki bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi. Bagaimana kalau perempuan rambutnya panjang habis dikepang, terus dia mau mandi, maaf, beribu maaf, dia mau mandi besar. Apakah kepangnya mesti dibuka? Kata Imam Abu Musa al-Ash'ari, kepangnya mesti dibuka, lalu dia mandi disiram. Bagaimana kalau dia mandinya 1 hari sampai 3 kali? Apakah mesti dibuka juga? Setelah itu mereka merasa tidak puas, dia datang kepada Aisyah. Aisyah, ibunya orang beriman, istri Rasulullah SAW. Bagaimana kalau perempuan rambutnya dikepang panjang, apakah mesti dibuka juga? Kata Aisyah, siramkan saja air, yang penting basah, setelah itu dikeringkan. Tapi kami bertanya tadi kepada Abu Musa al-Ash'ari, katanya mesti dibuka. Kata Aisyah, kenapa enggak dia suruh gundul aja sekalian? Itu menunjukkan apa? Bahwa ini lebih faqih, lebih alim, lebih ngerti, lebih tahu. Karena aku yang hidup bersama Rasulullah SAW. Oleh sebab itu para sahabat itu datang bertanya pada beberapa masalah yang tidak difahami kepada Aisyah. Jadi salah satu hikmah mengapa Nabi menikah dengan Aisyah, satu-satunya istri Nabi yang gadis perawan hanya Aisyah, yang banyak dijadikan orang kecaman terhadap Nabi, kenapa menikah dengan Aisyah? Itulah salah satu tujuannya. Karena Aisyah cerdas, Aisyah punya ingatan yang luar biasa, Aisyah perempuan paling banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah, lebih 2000 hadis-hadis yang pernah keluar dari mulut Rasulullah diingat oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan dia merupakan periwayat hadis, seorang perempuan yang tidak hanya kuat ingatannya, kuat fikirannya, tapi juga dia paham dan mengerti, dan dia mengajar banyaklah sahabat Nabi yang mengambil hadis dari Aisyah. Bagaimana cara Nabi mandi, bagaimana cara Nabi istinja, bagaimana cara Nabi berwudu, bagaimana cara Nabi tidur, itu tidak dilihat oleh sahabat. Yang melihat itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka sampai hari ini banyak tokoh-tokoh perempuan yang menjadi dosen, yang menjadi ustazah. Kami sendiri, saya ketika belajar di Maroko, di Darul Hadis, salah satu dosen kami namanya Dr. Faridah Zamru, perempuan. Mahasiswa di situ satu kelas 20 orang, perempuan hanya 3, yang 17 laki-laki. Beliau seorang dosen yang luar biasa, menguasai kitab, berijtihad S1, S2, S3. Dan beliau juga punya guru, yang gurunya adalah perempuan. Dr. Faridah Zamro punya guru namanya Syekh Rawandi. Syekh Rawandi punya guru namanya seorang perempuan namanya Aisyah binti Syati. Aisyah waktu itu perempuan tidak boleh populer, tidak boleh terkenal, tidak boleh menulis. Maka dia buat namanya binti Syati. Binti anak perempuan, Syati pantai. Anak perempuan yang terlahir di pantai yang begitu indah di Mesir. Dia buat nama samaran, karena kalau buat nama asli nanti takut dikecam, dibully. Maka dia buat binti Syati. Akhirnya dia menjadi seorang profesor, guru besar. Aisyah Abdurrahman menjadi dosen di Universitas Kairo di Mesir.
Lalu kemudian diundang oleh Raja Maroko, Raja Hasan II untuk datang ke Maroko mengajar dan mengajar beliau, dan murid-murid beliaulah yang menjadi guru-guru kami. Jadi kedatangan Nabi Muhammad SAW mengangkat harkat martabat perempuan. Poin yang ketiga, ketika itu kalau lahir anak perempuan itu dikubur hidup-hidup karena malu punya anak perempuan. Idza busyira ahaduhum bil unsa, kalau mereka diberi kabar anak kamu perempuan, maka berubahlah wajahnya muswaddan, menjadi menghitam, wa huwa kazim, karena menahan amarah. Marah bercampur malu. Anak perempuan dikubur hidup-hidup. Makanya ada dalam ayat Al-Qur'an, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nanti ketika anak perempuan itu di akhirat akan ditanya, hai anak perempuan, atas dosa apa kamu dikubur hidup? Hai anak perempuan yang meninggal waktu kecil belum berdosa, apa dosa kamu sehingga kamu dikubur hidup-hidup? Maka ketika Nabi SAW datang, anak perempuan dimuliakan. Man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'adabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, dia masuk surga. Hari ini orang merasa berkecil hati tidak bisa masuk surga karena tidak bisa haji. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur jangan dimatikan semua suaranya, tolong. Maaf Ustadz, ini ada yang mematikan. Mana ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'adabahunna, dia didik dengan pendidikan yang baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Coba lihat, dari yang sebelumnya diwarisi menjadi mewarisi, dari yang sebelumnya dikubur hidup-hidup dihinakan, lalu kemudian dijadikan sebagai tiket surga. Yang sebelumnya diinjak-injak di bawah tanah, sekarang perempuan dijadikan sebagai tiket masuk surga. Bapak-bapak yang mau masuk surga, didik 3 anak perempuannya, masukkan ke TK tahfiz, SD tahfiz, SMP tahfiz, SMA tahfiz, buat jilbabnya panjang, menutup aurat, falahul jannah, maka surgalah baginya. Poin yang keempat. Sampai berapa lama nih Pak Ustadz? Sampai saya bahannya habis. Poin yang keempat, bahwa perempuan itu dijadikan sebagai standar orang baik. Orang baik itu zaman dulu kalau dia kaya. Orang baik itu zaman dulu kalau dia darah biru keturunan Quraisy. Zaman dulu orang baik itu kalau dia punya kekuasaan. Zaman itu orang baik kalau dia berasal dari suku yang terhormat. Tapi ketika Nabi SAW, standar orang baik bukan suku, bukan darah, bukan harta, bukan kuasa. Standar orang baik, khairukum li ahli. Orang yang paling baik adalah orang yang baik kepada perempuan. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya baik kepada perempuan, tapi perempuan di luar rumah, bukan itu maksudnya. Khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu, kata Nabi, khairukum li ahli. Orang yang paling baik pada perempuan. Oleh sebab itu maka bapak-bapak di rumah adalah orang-orang paling baik di Semarang. Karena dia baik kepada khairun nisa. Seandainya mereka tidak bisa izinkan, maka tidak mungkin ibu-ibu bisa buat kajian pagi ini. Walaupun tidak keluar rumah, walaupun di dalam rumah, kalau mereka tidak izinkan, jangan tonton. Siapa nanti yang isi pengajian? Ustaz Abdul Somad. Jangan isi ikut kajian dia. Dialah yang sudah banyak menghabiskan paket-paket kamu, kata dia. Tapi karena bapak itu orangnya baik, mereka orang yang luar biasa, akhirnya ibu-ibu bisa pengajian. Bayangkan kalau bapak orangnya kejam, tidak boleh pakai jilbab, tidak boleh pakai hijab, dia mau ibu rambutnya dibuka, warnanya merah kuning kelabu, kemudian tidak suka pakai penutup aurat. Hari ini ibu-ibu, Masya Allah, siapa yang orang paling baik di Semarang adalah bapak-bapak dari ibu-ibu komunitas Khairun Nisa. Poin yang kelima sekarang. Poin yang kelima adalah perempuan yang pertama kali masuk ke dalam surga itu adalah perempuan. Dalilnya ketika Nabi sampai di surga, Nabi menoleh ke belakang, Nabi melihat, dan yang aku lihat di belakang itu adalah perempuan. Lalu kemudian Nabi bertanya, siapa kamu wahai perempuan? Perempuan itu menjawab, aku orang yang menyantuni anak yatim. Perempuan yang menyantuni anak yatim, membesarkan anak yatim, maka mereka masuk surga di belakang Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu maka kita lihat beberapa komunitas kajian
Setiap buat kajian santunan anak yatim. Kepada anak yatim dipersilakan maju ke depan, dipajang anak yatim ramai-ramai, foto-foto, update status, pas dibuka amplopnya ternyata 20.000. Itu hanya setahun sekali. Bukan begitu cara menyantuni anak yatim. Cara menyantuni anak yatim jangan pajang mereka di depan orang banyak. Menyakitkan. Ustaz tahu dari mana? Saya tanya anak yatim yang sudah sukses. Pak Ustaz, saya ini anak yatim. Saya tanya, dalam perjalanan hidup kamu sebagai yatim, apa yang paling menyakitkan? Yang paling menyakitkan adalah ketika kami dibawa ke surau, musola, dipajang di depan orang ramai, orang ketawa, tapi hati kami luar biasa Pak Ustadz. Sejak itu saya nasihatkan, kalau mau santuni anak yatim, bawakan makanan, pergi ke panti asuhan, makan bersama mereka di sana. Kalau mau menyantuni anak yatim, bayarkan uang sekolah mereka, transfer langsung ke guru kepala sekolahnya. Kalau mau menyantuni anak yatim, datang ke rumahnya, muliakan. Jangan suruh dia mengambil seolah-olah mereka sedang mengemis. Karena mereka bukan sedang meminta. Mereka adalah menyelamatkan kita dari pendusta-pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Pendusta agama bukan pecandu narkoba. Pendusta agama bukan orang yang membuka aurat. Pendusta agama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang membiarkan anak-anak yatim. Betapa dengan menyia-nyiakan anak yatim kita menjadi pendusta agama. Tapi betapa dengan menyantuni anak yatim adalah menjadi orang yang masuk surga setelah Nabi Muhammad. Langsung di belakang antrian Nabi Muhammad SAW. Kemarin ketika kami meletakkan batu pertama untuk membangun pondok pesantren, berikut ini kita panggil beberapa komunitas-komunitas yang ingin menyerahkan semen. 200 sak semen dari komunitas Khadijah. Sekian ratus sak semen dari komunitas Aisyah. Sekian sak semen dari komunitas hamba Allah. Ketiga-tiga komunitas ini perempuan. Jadi saya lihat yang paling bersemangat kalau membuat kumpulan dana, santunan anak yatim, perempuan. Tapi kalau yang paling bersemangat ngumpul duit untuk keyboard tunggal, panjat pinang, laki-laki. Nah, oleh sebab itu maka ini perlu dijaga keseimbangan ini. Kenapa? Karena perempuan ini luar biasa. Grup-grup WhatsApp, gerakan-gerakan, ini tidak hanya diakui oleh tokoh-tokoh Islam, tidak hanya diakui, tokoh-tokoh nasionalis pun juga melihat gerakan perempuan ini luar biasa. Kalau mau memasarkan produk, dari mulai mobil, mesin cuci sampai panci, itu yang didekati pasti perempuan. Kalau mau memasarkan aliran-aliran pemikiran, aliran-aliran sesat, itu yang mereka dekati adalah perempuan. Oleh sebab itu maka kalau ada perempuan sudah berkumpul membuat sebuah komunitas, Ustadz tinggal ngisi kajian saja. Kalau ada di depan saya 100 laki-laki, lalu saya menyampaikan tausiah, yang mendengar hanya 50, yang 50 lagi nyandar di dinding, di tiang, ngerokok, main handphone. Dari yang 50 itu yang betul-betul ingat tinggal 20, yang bisa menyampaikan di rumah tinggal 10, yang didengar oleh istrinya tinggal 5 dari 100. Tapi kalau saya sampaikan kepada 100 perempuan, sampai di rumah dia ceritakan ke suaminya menjadi 200, dia sampaikan ke anaknya menjadi 300, dia sampaikan ke mantunya menjadi 400, dia sampaikan ke cucunya menjadi 450, karena sebagian belum punya anak. Artinya apa? Perempuan amat sangat berpengaruh, baik dalam aspek agama maupun bisnis. Bisnis online sekarang, siapa yang paling laku produknya? Perempuan. Kemarin kita dengan Mas Ipo Santosa, bisnismen muslim kita, judul kajiannya tentang wanita karir, bisnis perempuan. Apa yang terjadi? Saya kemarin menemukan sesuatu yang baru, ternyata ada sebuah komunitas, sekelompok laki-laki yang ternyata kena PHK, dirumahkan, karena COVID tidak ada kerja, akhirnya istrinya bisnis, rajin, dan banyak dapat uang, terbantu kebutuhan keluarga, akhirnya muncul komunitas laki-laki kurang perhatian. Padahal sebenarnya belanja dia terbantu dengan itu. Maka kemarin saya sampaikan ke Mas Ipo supaya tolong buatkan kajian bukan untuk mereka perempuan ini. Ini mereka ini perempuan ini sudah luar biasa. Mereka pakai hijab, membantu keperluan keluarga. Justru dibuatkan kajian khusus untuk laki-laki yang merasa tersaingi dengan perempuan ini. Laki-laki yang down secara psikologis. Down karena kerjanya berkurang, down karena pendapatannya turun, down karena COVID, down karena sering ditinggal oleh perempuan ini karena mereka sekarang bisnis online-nya
lancar, luar biasa. Jadi dalam persaingan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan, Allah Ta'ala menyebut perempuan beberapa kali. Man amila salihan, siapa yang berbuat kebaikan. Min zakarin, dari laki-laki, au unsa, perempuan. Wa huwa mu'minun, dengan syarat dia beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Al-mu'minun, laki-laki yang beriman. Wal mu'minat, perempuan yang beriman. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong. Oleh sebab itu, maka perempuan diangkat harkat martabatnya dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Poin yang kelima. Bagaimana Nabi menjaga supaya laki-laki itu tidak matanya jelalatan, tidak selingkuh, maaf, beribu maaf. Mungkin kata-kata saya, kita tahu orang Semarang, Jawa Tengah, Jawa secara umum lembut. Ditambah lagi Jawa Tengah lebih lembut. Tiba-tiba yang bicara ini orang Sumatera. Mohon maaf, di Sumatera ini suaranya melengking karena di sini banyak gunung, angin kencang. Jadi suara mesti keras. Jangan, mudah-mudahan Ibu tidak terkaget, tidak terkejut. Jadi poin yang kelima adalah bahwa perempuan itu kenapa bisa tenang, suaminya tidak jelalatan, suaminya tidak akan selingkuh, suaminya tidak akan berzina, itu karena Nabi Muhammad SAW. Nabi mengajarkan supaya laki-laki menundukkan pandangan. Nabi mengajarkan bahwa azaniyatu, laki-laki pezina, perempuan pezina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuk 100 kali. Kalau dia sudah menikah berzina juga, farjumuhumal battah, lempar batu sampai mati. Karena kepastian hukum yang ketat itu, maka laki-laki menjadi terpelihara kehormatan dirinya, perempuan menjadi tenang. Akhirnya muncullah hotel syariah. Saya ceramah di Surabaya, saya ceramah di Yogyakarta. Datanglah seorang ibu-ibu, Ustadz Somad, tolong kami perkenalkan, inilah ibu pemilik hotel. Ternyata pemilik hotel syariah perempuan. Kenapa ibu buat hotel syariah? Ternyata untuk menjaga laki-laki. Sehingga kalau perempuan keluar kota, istrinya nelpon, Mas di mana? Saya sedang berada di hotel syariah, hatinya tenang. Karena dengan suaminya di hotel syariah, masuk pasti akan dicek mana surat nikah, ini perempuan siapa. Oh, dengan di hotel syariah, orang tidak akan mungkin masuk dalam tidak pakai jilbab. Ustadz Somad ditempatkan di hotel syariah. Bayangkan kalau Ustadz Somad di hotel konvensional. Pakai peci, pakai koko, pakai sorban, masuk ke lift. Di dalam lift berapa perempuan yang masuk, yang kainnya belum selesai dijahit, sudah diambil. Ini dipakai di hotel konvensional. Tapi begitu di hotel syariah, menjadi tenang. Maka perempuan-perempuan yang perhatian terhadap dunia pakaian, dia membuat jahit, tailor, penjahit syariah, busana syariah, hotel syariah. Untuk menjaga apa? Menjaga laki-laki. Ini saling perempuan ini ba'duhum awliya'u ba'd. Sesama perempuan ini mereka saling tolong-menolong. Bagaimana kalau supaya suami kamu tidak macam-macam, dibuatkan hotel syariah, pakaiannya syariah, komunitas hijaber syariah, perempuan hijrah syariah, businesswoman syariah. Sehingga link-link ini dipertemukan, maka jadilah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena perempuan-perempuan yang luar biasa. Poin yang ketujuh, poin yang keenam. Yang keenam adalah betapa yang paling berpengaruh terhadap diri seorang manusia itu adalah perempuan. Coba kita lihat dalam cerita Nabi Musa alaihissalam. Wa auhayna ila ummi. Kami kirimkan pesan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Dalam kehidupan Nabi Musa itu ada 3 perempuan yang luar biasa. Ada 4 perempuan yang luar biasa. Ibu Nabi Musa, yang menghanyutkan Nabi Musa ke sungai Nil. Kakak Nabi Musa, perempuan, yang mengikuti kemana arah Nabi Musa ini hanyut. Asyah, yang menemukan kotak kayu yang membawa Nabi Musa ke istana Fir'aun. Dan istri Nabi Musa. 4 perempuan yang luar biasa dalam kehidupan Nabi Musa. Dan 4 itu diceritakan dalam Al-Quran. Padahal Nabi Musa punya ayah. Tapi tidak ada diceritakan dalam Al-Quran 1 ayat pun tentang ayah Nabi Musa. Tapi tentang perempuan ini diceritakan. Oleh sebab itu maka begitu juga yang terjadi dengan Nabi Isa alaihissalam. Isa ibnu Maryam. Isa anak perempuan. Bukan anak laki-laki. Karena dia tidak berayah. Maka Isa anak Maryam. Dibesarkan oleh seorang perempuan single parent.
Menjadi seorang yang luar biasa. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi tidak berjumpa dengan laki-laki, ayahnya. Karena 2 bulan dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal. Maka Nabi bertemu dengan beberapa perempuan. Aminah, perempuan. Setelah itu dia disusukan oleh Suwaibah, perempuan. Setelah itu berpindah ke Halimah Sa'diyah, perempuan. Lalu kemudian dia dibesarkan oleh Fatimah. Istri dari Abu Talib itu adalah Fatimah. Ketika Fatimah meninggal, Nabi menggali kubur Fatimah. Kuburnya di Baqi, di pemakaman Baqi di Madinah. Dia yang menggali kuburan Fatimah itu, setelah dia gali, dia masuk ke dalam kuburan Fatimah itu dan dia berdoa di situ, ya Allah, inilah perempuan yang rela untuk tidak makan demi aku makan. Nabi tidak punya ibu, dia tidak sempat dapat kasih sayang seorang ibu. Ini yang akan masuk ke dalam liang lahat ini adalah perempuan yang rela tidak makan, lapar demi aku makan. Ini adalah perempuan yang rela tidak memakai kain demi aku memakai kain. Maka selamatkan dia dari azab kubur ini ya Allah. Begitulah sayangnya Nabi kepada perempuan. Lalu kemudian ketika dia kedinginan turun dari Jabal Nur yang menyelimuti dia, Allah memanggil dia dengan 2 panggilan. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Maka yang menyelimuti dia juga adalah seorang perempuan bernama Khadijah yang memberikan kekuatan fisik dan kekuatan mental. Khadijah lah yang membawa Nabi SAW kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah banyak membaca kitab-kitab masa lalu. Apa sebenarnya yang ditemukan suamiku di dalam gua Hira memeluk dia erat-erat itu? Sebetulnya siapa makhluk itu wahai Waraqah? Waraqah berkata itu adalah Jibril alaihissalam yang dulu pernah datang kepada Ibrahim, pernah datang kepada Musa, pernah datang kepada Isa, dan dia sekarang datang kepada Muhammad SAW. Demi Allah wahai Khadijah, seandainya umurku panjang, saat orang ini dikeluarkan dari kampung halamannya, karena begitu ku baca dalam kitab suciku, dia akan terusir, akulah orang pertama yang akan menolong dia. Maka kekuatan mental datang dari Waraqah, tapi yang menghubungkan, melingkan Waraqah itu adalah Khadijah, perempuan yang luar biasa. Lalu kemudian Nabi melahirkan anak-anak perempuan juga. Zainab, Ummu Kalsum, Fatimah. 4 anak Nabi perempuan. Perempuan-perempuan yang luar biasa. Dari anak perempuan inilah lahir cucu cicit keturunan. Hari ini kita melihat ada Habib-Habib. Para habaib ini adalah keturunan Nabi dari pihak perempuan. Mereka adalah keturunan nasab mereka. Al-Haddad, As-Saggab, bin Syihab, Al-Jifri, Al-Idrus. Marga-marga para habaib ini, kalau diurut-urut ke atas, mereka adalah keturunan dari Ali Zainal Abidin, keturunan Ali Zainal Abidin, anak dari Sayyidina Al-Husain, Husain anak Fatimah, Fatimah anak Muhammad SAW, dari darah perempuan. Oleh sebab itu, perempuan dijaga, dimuliakan kehormatannya oleh Islam, maka berterima kasih kepada Nabi dengan memperbanyak sholawat. Dan yang mempengaruhi laki-laki itu paling banyak adalah perempuan. Termasuk saya pribadi, cara berpikir saya, cara saya menyampaikan, sebelum saya belajar hadis, sebelum saya belajar ke Mesir, yang paling banyak mempengaruhi pikiran saya adalah perempuan, ibu saya. Makanya beberapa kali jamaah datang, mereka ingin bertemu dengan, saya ingin bertemu bagaimana orang yang mendidik Ustadz. Maka saya tulis di nisan, ibu saya terbaring di sini seorang perempuan yang melahirkan, mendidik, dan membesarkan Abdul Somad. Saya ingin supaya semua orang yang berziarah tahu menghormati ibunya, menghormati perempuan, menyayangi perempuan, karena kita tidak apa-apa, bukan siapa-siapa, kalau bukan karena perempuan. Kita berhutang budi terhadap perempuan. Bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, dilahirkan oleh perempuan. Para nabi-nabi, para wali-wali Allah dilahirkan oleh perempuan. Yang terakhir, yang ketujuh, Nabi SAW memuliakan perempuan luar biasa. Suatu ketika Nabi membentang sorbannya. Sorban itu biasanya letaknya di kepala, ditutupkan seperti kerudung, atau diletakkan di tengkuk. Tapi kali itu dibentangkan Nabi di atas tanah. Nabi bentangkan di atas tanah, tak lama setelah itu datang perempuan. Duduk perempuan itu di atas sorban Nabi. Perempuan itu bernama Syaima. Lalu sahabat heran, siapa perempuan ini? Ternyata Syaima adalah saudara Nabi satu susuan. Sama-sama menyusu kepada Halimah As-Sa'diyah. Nabi tak punya saudara kandung, tak ada saudara laki-laki, tak ada saudara perempuan. Tapi Nabi punya saudara susuan.
Begitulah Nabi memuliakan saudara perempuannya. Kalau saudara perempuan satu susuan saja begitu memuliakannya, bagaimana agaknya kira-kira seandainya Nabi itu punya saudari perempuan. Hari ini kita lihat orang mengaku muslim, tapi harta warisan diembat sama saudara laki-laki sampai saudara perempuan tidak dapat. Bagaimana seorang mengaku muslim, tapi saudara perempuannya dia sia-siakan, dia biarkan. Mengaku umat Muhammad SAW. Nabi Muhammad dengan saudari perempuan satu susuan, hanya sekedar sama-sama ibu susuan, begitu dia memuliakan Syaimah. Oleh sebab itu hari ini kita sedang mengungkap kembali, tapi tentulah 7 poin yang disampaikan Nur Somad itu tidak ada apa-apanya. 30 menit saya sampaikan 7 poin ini sebagai pengantar dialog kita bersama ibu-ibu Majelis Taklim Khairun Nisa Semarang. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Ini mungkin menarik sekali bagaimana dengan datangnya Nabi Muhammad SAW ini, bagaimana wanita itu diangkat derajat dan martabatnya yang selama ini, yang sebelumnya itu seperti barang ya Ustadz ya, seperti barang itu. Tapi sekarang terus dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, wanita itu diangkat derajatnya, dimuliakan derajatnya, sehingga tidak lagi seperti dianggap seperti barang. Baik, ini Ustadz, aduh pertanyaannya udah banyak sekali nih Ustadz. Kita mulai saja langsung ya Ustadz ya. Ya silakan Bu. Baik. Saya bacakan ini ya. Ini pertama, mohon maaf Ustadz. Nah, ini ada dari Ibu Isi, Ustadz. Bagaimana seorang istri bisa terhindar dari dosa dan tetap menjadi wanita yang solehah, sementara suaminya menikah lagi tanpa ridhonya, padahal suaminya belum cukup berilmu agama, bahkan tidak bisa membaca Quran dan sholatnya masih bolong-bolong. Gimana Ustadz? Mohon. Berat nih pertanyaannya. Biasanya pertanyaan pertama agak ringan-ringan. Ini langsung yang berat. Langsung berat ya Ustadz. Masya Allah. Jadi di Indonesia itu ada namanya kompilasi hukum Islam Indonesia untuk melindungi perempuan. Karena kalau negara tidak campur tangan dalam masalah ini, laki-laki ini seenak otaknya saja nikah, di mana dia hinggap, di situ dia nikah. Di mana bumi dipijak, di situ dia kawin lagi. Nah, oleh sebab itu maka diikatlah laki-laki ini dengan kompilasi hukum Islam Indonesia. Tidak ada bapak KUA satupun yang berani menikahkan laki-laki tanpa ada izin dari istri pertama. Yang itu dengan surat perjanjian yang disahkan oleh pengadilan, hakim. Hakim akan bertanya kepada ibu, apakah surat ini ibu tanda tangani dalam keadaan kesadaran penuh? Iya, ibu betul. Jadi setelah itu barulah dia bisa menikah. Mungkin waktu menandatangani itu dia mikirnya daripada berzina, mungkin dugaan saya. Sementara ini suami tidak adil, tidak amanah, bolong-bolong, sholatnya tidak lurus. Tapi bicara sunnah bukan main. Ini poligami ini sunnah loh, Mak. Kalau mama mau cepat masuk surga, segera tanda tangani. Seolah-olah sunnah hanya itu saja. Oke lah, toh sudah terjadi. Ibu urus urusan ibu saja. Ibu urus urusan ibu, ibadah ibu. Ibu menemani bapak ini kan cuma sementara malaikat maut datang. Paling 20-30 tahun. Syukur-syukur kalau umurnya panjang. Walaupun ibu mungkin tidak mau dia umur panjang. Meninggal. Setelah itu kehidupan yang lebih kekal abadi itu kan, kalau ada orang meninggal tahun 1000, sekarang sudah 2020, berarti di alam kubur itu sudah 1020 tahun. Jangan rusak yang 1000 tahun hanya karena yang 20 tahun bersama ini. Ini yang sangat penting. Memang kehidupannya singkat. Karena kemudian hati marah, dongkol, lalu pergi ke dukun, disantet, dibuat pemanis, diambil kukunya, rambutnya, lalu dibakar, dimasukkan ke kopi, biar supaya dia patuh seperti lembu cucu hidung. Aduh, ini ibu urus urusan ibu aja. Ibu rajin sholat duha, zikir, baca Quran, tunaikan kewajiban, didik anak dengan baik. Maka insya Allah hati menjadi tenang, banyak berzikir, banyak bersolawat. Doakan bapak supaya dia adil, supaya dia amanah. Bagaimana jahatnya Fir'aun. Tapi apa doa Asiyah? Rabbi benili indaka baitan fil jannah.
bangunkan untukku rumah di dalam surga, wa najjini min fir'auna wa amalihi, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, wa najjini minal qaumiz zalimin, selamatkan aku dari orang yang zalim. Apa balasan Allah kepada Asiyah? Asiyah disebutkan doanya dalam Al-Quran, Asiyah masuk ke dalam surga, dan Fir'aun tenggelam di Laut Merah, masuk neraka jahanam. Ya, saya bukan mengumpamakan Bapak seperti Fir'aun, enggak. Saya sekedar perumpamaan bahwa andai sekejam Fir'aun sekalipun, ibu tetap jaga kehormatan diri, jaga kemuliaan. Memang berat. Ustaz enak aja ngomong gitu. Ustaz dengar nggak cerita bagaimana seorang perempuan bersandar di pohon pisang ketika suaminya berkata, aku mau nikah lagi. Perempuan itu berkata, iya. Begitu selesai dia lihat pohon pisang itu jadi kering kerontang. Saking kan. Betul, paham saya. Tidak ada laki-laki yang bisa merasakan itu. Karena laki-laki tidak bisa merasakan apa yang ibu rasakan, sulitnya, sakitnya. Tapi disitulah pahala terbesar. Disitulah sabar. Ada sabar karena angin puting beliung, sabar karena erupsi gunung meletus, sabar karena tsunami. Tapi kalau ibu sabar, ibu tahan. Kalau saya nggak sabar juga gimana Pak Ustadz? Ibu punya hak. Ada yang disebut dengan namanya hak khulu'. Khulu' itu adalah ibu menuntut di pengadilan. Tapi ini amat sangat tidak dianjurkan. Tapi kalau sampai tidak, sudah tidak tahan lagi. Sholat nggak khusyuk, baca Quran nggak bisa, stres, depresi, pokoknya mau ngamuk. Toh ibu mandiri, punya kerja, bisa makan. Maka terakhir mentok-mentoknya khulu'. Khulu' itu adalah gugatan di pengadilan. Tapi na'udzubillah, saya tidak inginkan itu. Tapi saya mau menjelaskan bahwa agama Islam tidak memaksa ibu. Ibu punya dua pilihan. Kalau sabar, tahankan. Kalau tidak sabar, maka ada alternatif. Tapi saya tetap mengatakan, uruslah urusan ibu sebagai seorang perempuan muslimah, tetap istiqomah beribadah, doakan Bapak, toh dia sudah terjadi, maka pilihan ada di tangan kita masing-masing. Demikian Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan yang kedua, langsung saja. Tadi dikatakan bahwa yang pertama masuk surga di belakang Rasulullah adalah perempuan yang menyantuni anak yatim. Bagaimana bila perempuan tersebut prioritas membantu saudaranya yang sangat kurang mampu dan sakit sehingga tidak mampu mencari nafkah? As-sadaqatu 'alal fuqara sadaqah. Kalau ibu sedekah pada fakir miskin, itu nilainya cuma satu, sedekah. Tapi kalau sedekah kepada kerabat saudara dekat, nilainya dua. Sedekatun wasilah. Ada nilai sedekah, ada nilai silaturahim. Jadi kalau ibu punya saudara, sepupu, kerabat, janda, dia punya anak. Ibu kasih dia bantuan, itu nilainya dua. Terhitung sedekah, terhitung menyambung silaturahim. Cuman kadang orang biasanya nggak mau sedekah sama saudara. Orang maunya sedekah sama orang lain. Kenapa gitu? Karena kalau sedekah sama saudara, itu biasanya masa ngasih segini. Kok setitik amat iki, kok ora akeh, kan pada saudaranya. Enak gitu ya Ustaz. Nah, tapi kalau sedekah sama orang lain itu harum semerbak namanya. Tapi kalau sedekah sama saudara, seperti menyiram air ke pasir, hilang begitu saja. Nah, jadi kalau ibu berbagi kepada saudara, itu juga bernilai sebagai sedekah. Nah, jadi tetap skala prioritas, saudara tetap kita tolong, tetangga tetap kita bantu, anak yatim juga mendapatkan pahalanya, dan yang bernilai di hadapan Allah tentu kadar keikhlasan. Yang tahu ikhlas itu hanya kita dengan Allah. Sampai malaikat pun tidak tahu tentang keikhlasan. Demikian Ibu. Wallahu a'lam. Kalau untuk yang memberikan sedekah juga lebih prioritas kita kepada memberikan sedekah makanan setiap Jumat kepada marbot di masjid atau pada asisten rumah tangga yang bekerja dengan kita, itu juga kalau kita lebih prioritas kepada mereka itu juga gimana Ustaz? Ya, lebih baik seperti itu atau bagaimana Ustaz? Dibagi dua. Ringnya dibagi dua. Ring satu, ring dua. Yang ring satu, wal jari zil kurba. Jari dekat dengan kita, kurba dan ada hubungan darah. Yang ring dua, jaril junubi. Jari dekat, junubi hanya sekedar dekat, tapi tak ada hubungan kerabat. Jadi kalau ibu mau kasih, yang dekat dan hubungan kerabat. Setelah itu dekat tidak ada hubungan kerabat. Yang setelah itu dekat tapi non-muslim. Sedekah kepada non-muslim ada juga. Makanya hewan kurban dibagi kepada non-muslim. Dalilnya adalah Asma ketika dia minta izin kepada Nabi memberikan sedekah kepada ibunya yang non-muslim. Jadi kalau begitu ada 3 ring. Saudara sesama beriman,
kerabat dekat, tetangga, kerabat dekat, beriman tapi kurang. Yang ketiga adalah sebangsa setanah air. Jadi kita tidak memusuhi. Demikian ring-ringnya itu. Wallahu a'lam. Jadi lebih baik dan lebih banyak nilainya kalau pada yang lebih dekat, pada kerabat dekat gitu ya, Ustaz. Ada hubungan darah, kerabat dekat, dan dekat secara tempat tinggal. Siapa sebenarnya tetangga kita itu? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Dulu begitu. Kalau sekarang karena tinggalnya di apartemen, kondominium, 40 ke atas, 40 ke bawah. Jadi ibu-ibu komunitas Khairun Nisa Semarang bisa buat sedekah 40. Maksud sedekah 40, ring 40 rumah keliling. Itu dulu kita selamatkan. Setelah selesai 40 ini adem ayam makmur, warak podo kabeh, baru kirim ke Pekanbaru Riau. Waduh, ini kayaknya lancar banget bahasa Jawanya nih Ustaz nih. Titik-titik iso. Oh, bisa. Oke, baik. Selanjutnya Ustaz, manusia hidup berpasang-pasangan dan itu merupakan takdir dan ridho dari Allah. Bagaimana hukumnya bagi orang yang tidak menikah sampai dia meninggal? Saya termasuk menikah lama. Pulang dari Maroko umur 31 tahun. Menikah baru umur 35. Jadi ketika sampai di kampus, datang kawan saya. Dia doktor hadis. Dia bacakan hadis. Man mata aziban. Siapa yang mati tidak menikah. Husyira yaumal qiyamati ma'asyayatin. Nanti di akhirat akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama setan katanya. Waktu itu saya menduga dia menyindir saya karena saya belum nikah waktu itu. Siapa yang meninggal tidak nikah nanti di akhirat bangkitnya sama setan. Masa iya Ustadz? Saya tanya. Iya betul, tapi hadisnya hadis palsu katanya. Hadisnya hadis palsu. Jadi kalau ada 30 ada buku ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Di situ judul bukunya Al-Ulama Al-Unzab Alladzina Atharul Ilma 'ala Zawaj. Ulama-ulama yang sampai mati tidak menikah karena lebih memilih ilmu daripada menikah. Di antaranya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu sampai meninggal tidak menikah. Imam Nawawi yang menulis kitab Arba'in Nawawi sampai meninggal tidak menikah. Said Qutb sampai meninggal tidak menikah. Tapi kenapa mereka tidak menikah? Ibnu Taimiyah lebih banyak di penjara daripada di luar penjara. Sehingga kalau dia menikah, perempuan ini akan teraniaya. Maka menikah ini ada kala hukumnya wajib, ada kala hukumnya sunat, tapi bisa juga menikah itu menjadi haram. Kenapa? Karena menimbulkan mudarat bagi dia. Nah, kalau ada perempuan laki-laki yang sudah berusaha membuka dirinya, tidak juga ketemu jodohnya, meninggal dia, maka dia tidak dikenakan hukum apa-apa. Yang dikatakan tidak ikut sunnah Nabi itu adalah dia menjudge, menghukum dirinya, saya tidak mau menikah. Maka itu bukan umat Nabi Muhammad. Kata Nabi SAW, man raghiba an sunnati, siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, maksudnya sunnah menikah ini, falaysa minni, maka dia bukan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang tidak menikah, jangan kita terlalu cepat menjudge, menghukum, kamu ini bukan umat Nabi Muhammad. Tapi kita mesti tahu kronologisnya kenapa. Dan jangan bicara tentang nikah di depan orang banyak, sehingga mempermalukan dia. Tapi kita empat mata. Kenapa? Dulu saya kalau ada adik-adik kelas atau jamaah yang tidak menikah, tidak pernah saya tanya, kenapa kamu tidak menikah? Kenapa belum menikah? Tapi saya bicara empat mata, saya tanya. Ada salah satu senior saya, ketika itu umurnya 40 tahun. Dia belum juga menikah. Saya datang, saya tanya, ada nggak perempuan yang pernah kamu lihat cantik? Waktu itu nggak ada orang, berdua aja. Ada nggak kamu pernah lihat perempuan yang cantik? Kata dia ada. Di mana alamatnya? Di kota Anu, di sini. Besok pagi kita datang orang tuanya. Saya datang, saya bawa, saya ketemu dengan ibunya, saya tanya. Ibu punya anak gadis, ini orang melihat anak ibu cantik. Kalau ibu mau, setuju, nanti keluarga kami akan datang meminang. Ini sekedar untuk prolog mukaddimahnya saja. Jadi jangan kita gojlok, jangan kita permalukan lalu kita tanya, kapan nikah? Kenapa nggak nikah-nikah? Kenapa? Itu hanya itu bukan menolong. Kalau mau menolong serius, datang aja, tanya dengan baik. Saya tidak basa-basi bicara, saya sudah melakukan itu ke beberapa sahabat, kepada jamaah, kepada teman. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Jadi jangan
jangan langsung apa istilahnya menjudge seseorang karena dia belum menikah Nggak itu. boleh. Jadi harus melihat dulu kenapanya atau ditanyakan dulu ya Ustaz, dibantu juga. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri dia. Boleh jadi dia trauma karena dulu pernah mau menikah lalu meninggal sehingga hatinya belum. Boleh jadi dia maaf sakit secara psikologis atau biologis. Dia perlu didoakan ruqyah, dia perlu diobatkan. Sehingga bicara masalah itu tidak bisa di depan orang banyak. Jadi kita harus bicara sebagai keluarga. Bukan kebanyakan orang ini kadang kan nanya. Saya ajarkan kepada jamaah juga. Kalau ada orang nanya begini, maka jawabannya gini. Kalau dia nanyanya itu mau bantu, kita respon. Tapi kalau nanyanya cuma mau ngejek, kapan nikah? Saya tanya juga, kok kapan mati? Waduh, ya sering kadang-kadang dalam pertemuan keluarga itu Ustaz, ya kadang-kadang suka ada yang bertanya, lo kamu kok belum nikah-nikah? Nanya keponakan gitu, padahal rame gitu, itu juga nggak bagus, sebenarnya nggak baik ya Ustaz. Ya, itu mempermalukan orang. Raut wajah orang menjadi berubah, suasana menjadi tidak enak. Bad mood dia akhirnya pulang, silaturahim malah jadi putus. Iya, ya, sih. Ustaz masih bisa ya kita ya Ustaz, pertanyaan Ya. berikutnya ya Ustaz. Oke. Baik. Bagaimana terapi untuk kaum Adam yang mengalami stres, depresi, down menghadapi kondisi pandemi ini tanpa membuat mereka tersinggung? Maklum budaya patriarki kan masih menganggap laki-laki itu dominan. Gimana Ustaz? Ada dua. Yang pertama, mindset diperbaiki dengan pengetahuan. Yang kedua, ibadah. Jadi meluruskan pemahaman dia, mindset dia, pengetahuan dengan cara konseling dengan ustadz. Kadang pengajian umum bisa, pengajian umum. Tapi kadang tidak mengena. Jadi lebih baik bicara dialog dengan ustadz, dengan ulama, Ustadz Wijayanto, dengan kiai. Ustadz Wijayanto mungkin dengan kiai sungkan, dengan Habib segan. Tapi dengan Ustadz Wijayanto ngomong cair, bisa ketawa, bisa, nah itu ya, bawa dia ngobrol. Dengan Ustadz Abu Somad juga bisa dong Ustaz? Saya mungkin terlalu keras, banyak orang kaget-kagetan. Lalu kemudian mindsetnya diperbaiki, pengetahuannya. Setelah itu dia mesti banyak ritual ibadah. Sholat sunat wudu, bangun malam sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, baca yasin, baca Quran, zikir, istighfar, sholawat, tasbih, baca ayat kursi, baca kul huwallah. Cawannya disiapkan. Cawan itu mangkoknya, bejananya disiapkan, yaitu hati kita dengan zikir-zikir tadi. Nanti airnya akan turun sendiri. Turun itu ketenangan. Allah akan menurunkan ketenangan. Bagaimana airnya mau turun kalau cawannya tidak ada? Maka menyiapkannya. Janji Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait", banyak-banyak beribadah, banyak-banyak selawat, banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca Quran. At'amahum min ju'. Kalau kau lapar secara materi kurang, Allah akan kenyangkan kamu. Wa amanahum min khauf, dan Allah akan hilangkan rasa takut kamu. Ini yang terjadi sekarang. Takut, cemas, ngeri, galau, iman turun, imun down, COVID naik, akhirnya hilang penciuman, rasa sakit. Jadi sebetulnya kita akal kita sakit duluan, baru penyakit itu datang. Akal otak kita sakit duluan, hati kita sakit duluan, jiwa kita. Makanya dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya. Jiwanya itu yang sedang dibangun. Dengan majelis ilmu ini sebenarnya sedang membangun jiwa. Barulah badannya. Sementara yang sekarang di TV itu kan iklan banyak membangun badannya. Badannya yang dibangun itu. Operasi plastik dari mulai dagu sampai kuping, sampai hidung, sampai betis. Itu semua badannya. Sementara jiwanya kosong. Nah, maka kalau mau membangun jiwa, yang belum ikut, ikutlah pengajian Khairun Nisa Semarang. Wallahualam. Nah, kalau itu seberapa jauh namanya kita sebagai istri Ustaz, jadi mengajak suami gitu misalnya yang tadi mungkin agak depresi, kemudian mengajak dia untuk lebih dekat dengan ibadahnya gitu, lebih keras lagi ibadahnya, itu gimana, sampai seberapa jauh sih kita bisa mengajak atau memaksa suami gitu Ustaz sebagai istri Ustaz? Kadang bunyinya mengajak, tapi isinya ngedumel campur merepet diselingi ceramah. Nah, itu bunyinya ngajak. Nah, itu kalau ngajak ya ngajak aja. Nah, itu. Oleh sebab itu dua yang mesti ibu hindari. Yang pertama, jangan ceramah. Karena orang yang stres diceramahi dia maunya dialog, bukan monolog. Jadi ketika ibu
ceramah, itu hanya akan menambah beban. Nah, itu dia menjadi makin emosi, menjadi marah. Nah, itu muncul masalah. Oleh sebab itu maka lebih kepada mencari orang, sama seperti tabung gas yang bocor di dalam satu ruangan, itu orang yang di dalam itu tidak mencium bau bocor itu. Maka perlu ada orang lain. Orang yang dia anggap, dia hormati, apakah keluarga, wali dari ibu, wali dari bapak, atau tokoh masyarakat, atau kiai, atau ustadz, yang membersihkan pikirannya, cara pandangnya diperbaiki, bahwa hidup ini ada senang, ada susah, ada lapang, ada sempit, ada masanya begini, kemudian tempat mengadu kita hanya kepada Allah. Boleh jadi kalimatnya sama, tapi karena keluar dari mulut ibu yang sering dia lihat, menjadi sesuatu yang biasa. Tapi kalau keluar dari mulut orang lain, dia menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena memang ini orang yang datang dari luar, sehingga yang biasa itu menjadi luar biasa. Yang luar biasa pun karena bicaranya dari orang yang di dalam, menjadi biasa-biasa saja. Sebetulnya kan begitu yang terjadi sebenarnya. Jadi tapi niat baik. Tapi ada satu lagi yang jangan lupa, doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Jadi omongan ibu yang banyak itu lebih baik diungkapkan dalam bentuk doa. Ngajak dia sekali aja, tapi doanya yang lebih diperbanyak. Doa ketika sujud, ya Allah lapangkan hatinya, tenangkan pikirannya, buat dia jangan sampai galau. Lebih baik omongan ibu yang banyak itu diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, bagaimana hak waris seorang wanita yang bekerja yang sebagian besar di antara harta bersama adalah jerih payah wanita, tetapi di atas namakan berdua. Apakah tetap 1/8 karena punya anak laki-laki? Masalah harta warisan ini saya bagi dua. Pertama menurut fikih, kedua menurut kompilasi hukum Islam. Saya ulang sekali lagi. Pertama menurut fikih, kedua menurut kompilasi hukum Islam. Kita bahas supaya jangan campur aduk dalam pikiran, kita fokus dulu menurut fikih dulu. Fikih. Kalau menurut fikih, ada harta bapak, ada harta ibu. Tidak ada harta berdua. Harta bapak, harta ibu. Kalau bapak meninggal, bapak meninggal, hartanya 1 miliar. Ibu dapat 250 juta. Kalau ada anak, ibu dapat 125 juta, 1/8. Itu fikih. Kalau ibu bisnis, ibu punya ruko, ibu dapat ini segala macam, meninggal ibu, hartanya 1 miliar, biar mudah ngitungnya, bapak dapat 500 juta, setengah. Kalau ada anak, bapak jadi dapat 250 juta. Ini secara fikih. Mudah, simple. Nah sekarang, secara kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam, maka ada disebut seolah-olah ibu dengan bapak itu adalah orang yang berkoalisi, bekerja sama, merger, berpartner. Ibu dengan bapak itu dianggap sebagai dua orang yang partner bisnis. Sehingga penghasilan ketika bersama itu dibagi dua dulu. Setelah dibagi dua, baru kemudian nanti ibu dapat lagi dari harta warisan 1/8. Jadi kalau 1 miliar dibagi dua, 500, 500. 500 sebagai partner, nanti dari yang 500 itu, ibu dapat lagi 1/8 lagi dari yang 500 itu. Jadi dapatnya 2 kali. Nah, pilihan kita terserah mau pakai hukum fikih atau pakai kompilasi hukum Islam. Tapi yang jelas, pembagian-pembagian itu, surat menyurat itu, mesti jelas dari awal, supaya tidak menjadi konflik. Maka dalam Islam itu, tulis-menulis itu menjadi amat sangat penting dalam Islam. Kalau tidak, itu yang akan menyimpan bom waktu menjadi konflik. Demikian Ibu. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, kita masih lanjut lagi Ustaz ya, dengan pertanyaan ya Ustaz. Menikah kan harus ta'aruf dulu. Bagaimana kalau ta'aruf itu hanya kilat? Apa ya bisa mengenal kepribadian calon mantu Ustaz?
Nabi Musa alaihi salam mengenal anak Syuaib hanya dari sumur ngambil air ke rumah. Jadi waktu itu Nabi Musa sedang berdiri ngelihat ada orang ngantri panjang. Lalu kemudian Nabi Musa datang ke antrian itu, ternyata pintu sumur itu tertutup oleh pintu yang batu yang bergelinding dari atas bukit, ketutup. Lalu Nabi Musa mendorong batu itu. Setelah dia dorong batu itu, Nabi Musa boleh ngambil air. Nabi Musa ngelihat ada perempuan ngantri. Maka Nabi Musa mengatakan, ladies first. Perempuan lebih dulu. Silakan perempuan ambil air. Lalu perempuan itu ngambil air. Ternyata perempuan itu anak Syuaib. Perempuan itu membalas budi Musa, ngajak ke rumah. Kamu pemuda yang baik hati mendulukan kami. Rumah di mana? Enggak punya rumah. Kalau gitu ikut ke rumah kami. Lalu kemudian dibawalah sampai di rumah. Kata anak Syuaib, Syuaib sudah lama mau cari pekerja untuk mengembalakan kambing-kambingnya, tapi belum ketemu. Kata anak Syuaib, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Bapak kalau mau cari pekerja, inilah orangnya. Orangnya kuat dan amanah. Kata Syuaib, kamu sudah lama kenal dengan orang ini? Enggak, baru tadi pas mau ngambil air di sumur. Kok kamu tahu dia kuat? Saya tahu dia kuat, saya lihat dia mendorong batu. Padahal orang 30 laki-laki nggak sanggup mendorong batu itu. Dia sendirian sanggup, berarti dia kuat. Kok kamu tahu dia orangnya amanah? Ketika dalam perjalanan tadi, kami di depan. Karena kami yang tahu rumah, dia di belakang. Datang angin bertiup. Ketika angin bertiup, lekuk tubuh kami kelihatan. Dia maju ke depan. Karena dia nggak mau melihat tubuh kami. Jadi dari perjalanan yang singkat, sudah tahu sifat aslinya, bahwa dia orangnya jujur dan amanah. Ini pacaran sampai 3 tahun nggak tahu kuat apa enggak atau punya uang atau enggak. Gimana ini? Nah, jadi ta'aruf itu sebenarnya adalah bagaimana pertemuan yang berkualitas. Berkualitas. Beberapa jamaah nelpon, Pak Ustadz ini saya dipaksa suami saya pindah dari kota tempat saya kerja ke tempat dia. Tapi saya kan PNS, orang tua yang biaya kuliah saya nggak mau saya. Lalu saya tanya, kamu dulu PNS sebelum nikah? Iya. Apa nggak bicara nih? Sebelum itu, waktu itu belum hijrah, masih pacaran. Iya, berapa tahun pacaran? 2 tahun. Jadi selama 2 tahun tuh nggak pernah bicara. Nanti kalau nikah, kerja di sini, PNS, biayanya dulu orang tua, boleh nggak? Nggak pernah bicara itu? Enggak. Cuman makan bakso sama mie ayam aja. Gimana ini? Oleh sebab itu, ta'aruf itu dicatat apa yang perlu diperdah detail. Kamu di mana, gajinya apa, pekerjaan pokoknya apa, segala macam. Dia nggak perlu segan, nggak perlu sungkan, karena kan ada orang ketiga yang nanya dan dia jawab jujur. Jadi alhamdulillah nggak jadi, ya ta'aruf itu kan nggak mesti jadi. Ta'aruf itu hanya sekedar introduksi, pengenalan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi belum tentu yang sudah bertemu lama, sudah tahu lama itu sudah mengenal dengan baik, sedangkan yang bertemu singkat juga bukan berarti kita juga tidak mengenal pribadinya yang benar gitu ya. Jadi berarti kualitas pertemuan atau ta'aruf itu ya Ustaz ya. Abu Hurairah ketemu dengan Nabi cuma 3 tahun. Tapi hadis yang dia riwayatkan 5.000. Abu Bakar ketemu dengan Nabi sejak di Mekah, sejak sebelum jadi Nabi di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, 23 tahun dalam wahyu. Hadis yang diriwayatkan hanya sekitar 100-an sekian. Jadi yang dilihat itu bukan lamanya, tapi kualitasnya. Kenapa Abu Hurairah meriwayatkan hadis lebih banyak? Karena dia tinggal bersama Nabi, di samping rumah Nabi, melihat Nabi, jalan dengan Nabi, mendengar Nabi, sholat dengan Nabi. Jadi bukan lamanya, tapi kualitas. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, ini pertanyaan selanjutnya Ustaz. Kita sudah biasa puasa Senin dan Kamis, kemudian mencoba puasa Daud. Tapi jadi ragu, kan apakah Nabi Muhammad melakukan puasa Daud? Karena kita berusaha meneladani beliau, Rasulullah maksudnya. Yang namanya sunnah itu tidak hanya perbuatan. Sunnah itu ada 3. Pertama namanya sunnah qauliyah, ucapan. Yang kedua sunnah fi'liyah, perbuatan. Yang ketiga sunnah takririyah. Nabi tidak melakukan, Nabi tidak membuat, tapi dilakukan sahabat Nabi. Dan Nabi mengakui. Contoh, Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukrata wa asila. Itu Nabi tidak pernah ucapkan. Nabi sedang sholat, ada sahabat Nabi yang di belakang baca itu.
Allahu Akbar kabira. Selesai sholat Nabi tanya, siapa yang baca Allahu Akbar kabira? Saya, kata dia. Kata Nabi, saya melihat pintu langit terbuka karena doa yang kau baca. Apakah lantas membaca Allahu Akbar kabira itu tidak sunnah? Membaca Allahu Akbar kabira itu sunnah. Namanya sunnah takririyah. Begitu juga dengan puasa Senin Kamis. Senin Kamis itu Nabi mengucapkannya, namanya sunnah qauliyah. Kata Nabi, ahabbu shaumi ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai, dicintai Allah itu namanya puasa Daud. Yasumu yauman, puasa sehari, berbuka sehari. Jadi melaksanakan puasa Daud itu sunnah. Karena sunnah ada 3. Sunnah qauliyah ucapan, statement. Sunnah fi'liyah perbuatan. Sunnah takririyah. 3-3-nya sunnah podo apik kabeh. Jadi nggak masalah ya Ustaz ya, puasa Daud. Ada satu lagi namanya puasa dahar. Puasa dahar itu, dahar bukan makan. Dahar itu artinya puasa sepanjang masa. Jadi kalau puasa sepanjang masa itu, puasa terus. Ada ulama namanya Imam Badruddin Al-Hasani. Selama 1 tahun dia makannya cuma 2 hari. Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha dengan hari tasyrik. Selain itu dia puasa. Aisyah ketika Nabi masih hidup, dia tetap ada puasa, ada makan. Tapi setelah Nabi meninggal, Aisyah itu setelah Nabi meninggal puasa tiap hari sampai meninggal. Makannya cuma malam aja. Nah, ini bagus untuk ibu-ibu yang diet. Jadi bukan puasa itu harus ada selang-seling gitu Ustaz, puasa enggak, sehari enggak puasa itu. Kalau mau puasa paling dikit 3 hari, Ayamul Bait 13, 14, 15. Kalau sanggup lebih banyak Idul Fitri, Idul Adha, Ayamut Tasyrik 11, 12, 13. Lainnya puasa terus. Silakan pilih. Oke, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Suami saya sudah wafat, ada warisan uang dari hasil jual sawah orang tuanya. Apakah sebagai istri saya dapat hak saya? Sawahnya dijual laku 1 miliar. Ibu dapat, ada anak apa enggak? Ada anak, ibu dapat 125 juta. Yang 875 dibagi kepada ahli waris yang lain. Kalau hidup ibu, emak atau ayahnya dapat. Kalau ada anak laki-laki, ada anak perempuan, saudara kandung enggak dapat karena ada anak laki-laki perempuan. Kalau enggak ada anak laki-laki, anak perempuan berapa orang? Kalau 1 dapat setengah. Kalau ada anak perempuan, saudara kandung dapat. Enggak ada anak, saudara kandung dapat. Laki-laki 2 kali bagian perempuan. Intinya istri dapat 1/8 kalau ada anak. Kalau enggak ada anak dapat 1/4. Demikian. Ini tadi maksudnya mungkin sawah dari orang tuanya Ustaz. Jadi suaminya sudah meninggal, terus orang tuanya masih hidup, tapi terus ada sawah, hasil jual sawah orang tuanya. Kemudian suaminya ini kan sudah wafat, tapi kan dapat diwariskan dari orang tuanya itu. Nah itu mungkin maksudnya istrinya itu dapat nggak? Seorang suami punya harta. Hartanya dari warisan, dari gaji, dari uang tunjangan, dari bonus, dari apapun itu. Selama itu milik dia, milik si suami, milik suami, dari manapun datangnya, selama itu milik suami, maka ketika suami meninggal, istrinya dapat 1/8. Kalau ada anak. Kalau nggak ada anak, dapat 1/4. Oke. Nah ini satu lagi nih kayaknya nih Ustadz nih. Nah ini tadi Ustadz kan juga sempat menyinggung soal ibunda Ustadz. Nah mohon tips ini katanya, gimana ibunda Ustadz itu ketika mendidik Ustadz itu gimana sih sampai Ustadz ini menjadi soleh dan berilmu seperti ini sekarang ini, seperti saat ini Ustadz. Gimana itu dulu mungkin ibunda Ustadz? Dulu katanya waktu masih dalam kandungan saya ini sering sakit-sakitan. Makanya setelah sekarang nggak sakit-sakit lagi karena sakitnya dulu udah habis waktu dalam kandungan. Lalu kemudian datang ke rumah kiai. Kata kiainya baca ayat ini. Ayat yang disuruh baca itu surat Ali Imran. Surat Ali Imran. Ya.
Ayat 35 sampai 37. Ali Imran 35 sampai 37. Iz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi beliau baca itu pagi, petang, siang, malam selama hamil itu. Tapi beliau nggak tahu artinya. Setelah saya sekolah baru dia nanya. Dulu waktu hamil disuruh kiai baca ini. Ini artinya apa? Saya jelaskan, ayat ini cerita tentang Imron. Imron punya istri namanya Hannah. Hannah ini hamil. Hannah ini lama nggak punya anak, ingin punya anak. Lalu dia berdoa, ya Allah, kalau aku punya anak nanti, aku ingin anaknya terpelihara dari setan. Akhirnya dia mengandung, nama anaknya itu Maryam. Maryam punya anak lagi, namanya Isa. Itu dalam satu surat namanya surat Ali Imran, keluarga Imran. Nah, jadi intinya ibu-ibu yang sedang hamil mesti lebih banyak baca ayat-ayat daripada drama Korea. Lebih banyak dengar Kori, MP3, ceramah daripada K-pop. Nah, ini ketika hamil. Setelah anaknya lahir disusukan. Saya tidak pakai susu kaleng. Saya air susu ibu. Jadi ikatan emosional dengan ibu amat sangat dekat. Otaknya kuat, badannya sehat, imunnya kokoh, ikatan emosional dengan ibu dekat dengan air susu ibu 2 tahun. Lalu kemudian saya tidak ada saudara perempuan. Kami laki-laki, saya anak pertama laki-laki, adik juga laki-laki. Jadi kami diajari semua, karena prinsipnya nanti kalian ini akan merantau jauh. Oleh sebab itu maka diajari masak, diajari bagaimana melipat kain, kalau ngelipat baju gini, nyetrika. Dia selalu berpikir bahwa nanti kamu pergi jauh. Dia tidak berpikir kamu sampai tua di rumah, enggak. Nanti kamu pergi jauh. Nanti ini anduk tidak boleh di atas kasur, harus dijemur, harus kering. Ini sarung bantal mesti diganti. Dia selalu berpikir kami jauh. Dan ternyata betul, kami memang jauh. Pergi ke Mesir, pergi ke Maroko, pergi ke Sudan, pergi ke Malaysia, pergi ke Brunei. Nah, jadi memang dia, walaupun kami cuma berdua, tapi dia selalu berpikir nanti kau pergi jauh. Maka diajar dari segala sesuatu. Kemudian nggak boleh bawa mainan ke rumah kalau ketemu di jalan. Jadi kalau ketemu di jalan, mobil-mobilan kecil senang bawa ke rumah. Itu tadi dapat dari mana? Di jalan. Pergi antarkan ke tempat temu tadi. Nanti mobil ini di akhirat jadi besar, kamu pikul tuh di akhirat. Dia nggak ada cerita hadisnya, qala Rasulullah SAW. Dia nggak ceramah, tapi ngasih kita pengetahuan begitu. Lalu kemudian kalau pulang bawa. Biasa di kampung kita main-main dapat sarang burung, bawa burung pulang. Enggak boleh. Ini burung ini ada induknya. Sekarang induknya sedang nyari-nyari ini. Gimana kalau kamu pulang ke rumah tiba-tiba emak nggak ada? Gimana rasanya? Sedih. Begitu juga burung ini sekarang sedang pergi antarkan lagi pulang. Nah, jadi kita diajarkan kasih sayang walaupun kepada hewan. Maka saya sekarang kalau ngelihat ibu-ibu membelikan anaknya mainan, anak kelinci di banting-banting, emaknya malah ketawa. Anak saya sudah bisa membanting kelinci. Kami dulu nggak boleh mainkan kucing, umang-umang, apa itu nggak boleh menyiksa binatang. Lalu kemudian, tapi yang paling penting dari segalanya adalah doa. Suatu ketika saya pergi ke Medan di hotel, katanya temanku mau datang ketemu. Saya bawalah ke hall di hotel. Saya nemani saja. Mereka ngobrol berdua, saya nguping. Saya nggak ikut, saya dengar. Terus temannya nanya, apa doamu sehingga anakmu bisa sehat, nggak sakit? Saya nggak ada, saya dengar aja. Di situ dia ngomong. Dia nggak pernah cerita ke saya, di situ baru saya dengar. Aku setiap malam membacakan Al-Fatihah 100 kali, membaca Yasin sekali. Baru saya tahu. Dia nggak pernah cerita ke saya, kau dulu ku bacakan Fatihah, nggak pernah. Tapi dari ngobrolnya itu saya nguping, oh ternyata begitu. Beliau sampai usia 70 meninggal, puasa Senin Kamisnya nggak pernah tinggal. Dan bangun malam.
Jadi meninggalnya hari Senin dalam keadaan sedang puasa sunat. Malam itu dia bangun, seperti biasa dia tahajud, habis tahajud dia witir, habis itu dia zikir baca Quran, menjelang azan subuh, saya waktu itu sedang di Madura. Jadi saya tanya yang teman beliau di rumah, apa yang beliau lakukan malam itu? Dia sholat tahajud seperti biasa, witir, baca Quran, doa, habis itu dia nonton YouTube. Yang dia tonton siapa? Ceramah kamu. Dia tonton ceramah saya, dia senyum, dia ketawa, habis itu dia tutup, habis itu dia ke kamar mandi, kepalanya sakit, habis itu dibawa ke rumah sakit, dia pun meninggal. Habis makan sahur hari Senin, tanggal 11 Jumadil Akhir, 18 Maret 2019, dalam keadaan puasa sunat. Mohon ibu-ibu doakan ibu saya dan ibu kita semua, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diberikan Allah surga Jannatul Firdaus, anak-anak ibu-ibu soleh dan solihah. Demikian, Wallahu a'lam. Allah ya, Masya Allah ya Ustadz, ya gimana doa ibu itu ya Ustadz, sangat besar pengaruhnya. Jadi ibu-ibu juga mesti berhati-hati dengan mengeluarkan sesuatu dari mulutnya ini ya Ustadz ya. Ya. Cukup Mbak Surti, kita minta doa dari Ustadz Somad sama foto bersama. Baik Ustadz, ini waktu juga tidak terasa ini, aduh sudah 11:15 nih, asik ngobrol ini sebenarnya masih belum puas nih Ustadz. Tapi mungkin juga kita terhalang dengan persiapan Jumat Ustadz. Jadi sebelum ditutup doa, mungkin Ustadz ada kata penutup Ustadz sebagai penutup kajian kita meneladani keluarga Rasulullah ini Ustadz, sedikit sebelum doa. Kalau ibu baik, anak-anaknya baik. Kalau ibu kurang baik, anaknya tidak baik. Kalau ibu hantu, anaknya tuyul. Ibu khairun nisa. Kalau mau Indonesia ini baik, ibu-ibunya mesti khairun nisa. Khairun nisa baik, anaknya baik-baik, insyaallah. Monggo Esak bisa dilanjutkan dengan doa Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada jamaah Khairun Nisa Semarang ya Allah. Allahumma barik lahunna fi rizqihin. Berikan berkah ke rezeki ibu-ibu Khairun Nisa ya Allah. Allahumma ja'al abna'ahunna minas salihin was salihat. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Qawi imanahum, kuatkan iman mereka. Sahih ajsadahum, sehatkan badan mereka. Waj'alhum minal mujahidina fi sabilik. Jadikan mereka mujahid menolong agamamu ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, ibu kami. Aj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka rezeki dari segala penjuru. Allahumma rzuqnal istiqamah. Berikan kami istiqamah di dunia ini ya Allah. Allahumma khtim bis salihati a'malana. Tutuplah amal kami dengan husnul khatimah. Allahumma dafa'annal wabah. Angkatlah wabah COVID-19 dari negeri kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Amin amin. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.